Selamat datang kembali di kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Ridwan Tuasamu. Tribuners, sudah lama kita tidak jumpa dan hari ini saya sedang membawakan program kesayangan kita bersama Tribuners, yaitu Tribun Ambon Podcast. Dan edisi kali ini bisa saya bilang edisinya cukup spesial nih Tribuners, karena di sore hari ini saya kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Jadi dia nih punya dua kehebatan nih dalam dua bidang yang berbeda. Jadi kita sapa langsung, di sebelah saya ada juara atau peraih medali emas IPSI Piala Wali Kota Ambon 2022, Dedi Lion Aziz Tribuners. Jadi gimana nih? Iya. Mas atau siapa saya panggilnya? Iya, saya biasa dipanggil Mas ya, Mas. Mas Ded gitu ya? Iya, Mas Ded, Ded, ya. Bung Ded. Mas Ded, Bang Ded bebas. Oke, Mas Ded aja lah. Jadi gimana Mas Ded kabarnya hari ini Mas Ded? Ya, alhamdulillah baik. Mas Ded sangat formal ya. Jadi Tribuners pasti rasa gimana gitu kan? Iya. Dia ini biasanya jadi host saya nih. Hari ini dia jadi narasumber. Jadi gimana nih Mas Ded? Iya, gitulah hidup. Gitu ya, hidup hidup ya. ya. Hidup kadang kita jadi host, kadang kita jadi narasumber ya. Luar biasa memang hidup ini ya. Weh, ya, lanjut mic-nya mati ya ini ya. Oke, siap. Mic-nya mati ya? Ya, siap. Oke, Jadi, mantap. Oke. Kita mau kenalan dulu nih sama Mas Ded. Iya. Kalau biasanya Tribuners tahu Dedi Lion Aziz itu muncul di portal Tribun Ambon atau di live Facebook. Biasanya satu hari ada 27 live Facebook. Sekarang kita berbicara tentang hal yang berbeda. Kita mau kenal Mas Dedi sebagai peraih medali emas ajang pencak silat di Maluku, terutama untuk memperebutkan Piala Wali Kota. Kita tanya-tanya dulu. Mas Dedi nih kenal silat nih sejak kapan sih? Ya, oke, baik. Terima kasih. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya sepertinya kayak bukan atlet gitu. Iya, terima kasih. Ini kita sapaannya apa ya? Sapaan untuk ini. Tribuners, biasa kita panggilnya Tribuners. Baik, Tribuners ya. Baik, Tribuners, selamat sore begitu ya. Jumpa lagi bersama saya gitu. Apa tadi pertanyaannya? Ya, acaranya luar biasa ya. Iya. Jadi ya Gimana? saya cerita dari awal ya. Silat dari kapan? Saya cerita dari awal ya. Ya, jadi 1992 ayah saya menikah dengan ibu saya. Iya, siap. Mic-nya agak kecil kayaknya. Siap, oke. Mic-nya agak kecil ya. Oke, Lanjut, siap. Oke, mantap. Lanjut ya. Saya cerita dari awal ya. Dari awal kapan? Apakah dari lahir langsung tiba-tiba punya jurus? Iya, 1992 ayah saya menikah dengan ibu saya gitu kan. Saya menikah dengan ibu saya. Bukan ayah saya menikah dengan ibu saya. Kemudian di 1994 itu kakak saya lahir. Yes. Kemudian 1997 saya lahir. Kayaknya ini kepanjangan ini cerita kalau dari lahir. Ya, oke. Jadi saya kapan kenal silat begitu? Iya, dari kapan nih kenal silat? Kenal silat dari umur 5 tahun sih. Iya, jadi dari 5 tahun itu memang dari orang tua gitu. Bibitnya memang dari orang tua. Ayah saya itu salah satu mantan atlet nasional juga dari Maluku begitu kan. Terus siapa dong namanya mantan atlet nasional? Biasa dari dikenal Maluku. kalau di Maluku di kalangan IPSI Maluku orang kenalnya Abang Haris Ode gitu. Haris Ode. Iya, Haris Ode. Ya, saya membuka nama ayah saya di sini ya. Oke. Aduh, Abang Haris ini. Saudaraan sama Calvin Haris. Ya, itu. Calvin Haris, Oscar Haris, Oke. Markus Haris Maulana. Semua saudaraan kayaknya kita. Iya, jadi dari situ dari umur 5 tahun. Kayaknya umur 5 tahun itu sekitar tahun 2002 atau 2003 begitu. Di 2003 ya saya memperkenalkan saya dengan silat. Dan di situ karena memang ayah saya yang duluan di silat ya. Ya jelas ya dia duluan. Ya. Jelas dia duluan ya. Nah, itu dia mau anak-anaknya itu jadi silat juga. Oke, melanjutkan karir gitu. Jadi dari umur 5 tahun latihan sampai ikut-ikutan event-event pertama, kejuaraan pertama begitu di umur 8 tahun. Kemudian ya sampai sekarang ini sempat mengadu nasib lah. Coba-coba peruntungan jadi atlet di kota besar di Surabaya waktu itu, tapi ya kayaknya Ambon lebih menjanjikan untuk menjadi seorang atlet silat. Dulu di Surabaya. Iya, dulu sempat di Surabaya dari kecil, dari umur 2 tahun sampai
umur 17 tahun ya. Itu udah jadi atlet cilik gitu. Ya sekitar umur 8 tahun itu saya jadi mulai belajar jadi atlet ya. Kita umur 8 tahun pindah ke Ambon di Paling umur sombongnya ke ya pindah ke Ambon waktu itu umur 17 tahun, lulus SMA, kebetulan kuliah juga di Universitas Patimura, Sosiologi Unpati. Kemudian mulailah di situ mencari-cari jati diri sebagai seorang atlet. Karena memang waktu itu di tahun 2015 ya, animo silat di Maluku di Kota Ambon tentunya itu nggak seperti sekarang gitu. Oh gitu ya. Nah kemudian muncullah nama-nama yang hebat-hebat yang beken-beken gitu seperti Hanifan Yudani, atlet nasional dari Jawa Barat, kemudian ada Wewe Wita juga, atlet nasional dari Jawa Barat dari Jawa Barat juga, dan itu memotivasi gitu insan-insan pencak silat di Maluku untuk bisa berprestasi begitu. Ya gitu ya. Tapi dulu waktu masa kecil nih, Masa kecil. Mas Ded Oke. sudah pernah ikut ajang-ajang mungkin usia dini di Ya, Surabaya gitu. Baik, jemaah sekalian. Baik. Ajang pertama yang diikutin itu kalau nggak salah itu Bagus sekali ya. belum. Oh belum. Ya, sangat ini ya. Sangat lawakan sekali acara ini ya. Ya, ajang pertama yang diikuti itu kalau tidak salah Piala Wali Kota Surabaya waktu itu. Oke, di umur ke 8 tahun. Jadi peraturan silat itu sebenarnya ada usia dini itu umur dari 9 tahun sampai 12 tahun. Waktu itu umur saya belum genap 9 tahun, tapi ayah saya memaksakan, bukan memaksa ya, saya juga pengen ikut. Dan ayah saya juga membuka ruang untuk itu. Belum genap 9 tahun. jadi dari kecil sudah mulai belajar melanggar aturan ya. Iya gitu. Aturan dibuat itu untuk kita taati ya. Benar sekali. Nyaris saja. Ya, lanjut. Iya, jadi ya itu di umur 8 tahun ikut kejuaraan pertama. Satu hal yang sangat-sangat apa ya? Sangat memorable di otak saya waktu itu. Saya ikut itu karena dulu saya suka banget ya nonton Ultraman ya. Oh, Ultraman, Power Rangers itu. Film-film kartun. Di umur 8 tahun lah bagaimana film-film kartun anak-anak di umur 8 tahun. Jadi kartun-kartun itu turut membantu Nah, jurus-jurus memotivasi. sekarang. Memotivasi. Kejuaraan pertama saya lawan saya waktu Ultraman. itu bukan. Oh, bukan. Namanya Imam. Iya, Imam. Dia dari perguruan silat Perisai Diri Kota Surabaya gitu. Nah, saya udah kalah nih. Waktu itu saya nggak tahu tendang, nggak tahu pukul, cuman bisa pukul-pukul aja gitu. Jadi kan silat kan ada tendang, banting, guntingan segala macam, banyak tekniknya lah. Saya cuma tahu pukul-pukul aja. Terakhir karena saya udah kalah, bapak saya bilang gini, "Abang sudah kalah gitu. Bikin bagaimana, pokoknya abang main apa terserah aja, main lepas gitu." Oke, main lepas. Jadi lawannya masih saya lompat, saya bilang, "Matilah kau," saya pukul mukanya. Dan itu sampai sekarang setiap saya pulang ke Surabaya ketemu teman-teman silat di sana itu selalu jadi bahan olok-olok Iya, begitu. itu- Tapi nggak apa-apa lah, itu proses. Jadi kenangan tersendiri Proses, ya. iya. Luar Di biasa. Surabaya saya juga kalah terus. Ya, begitulah. Gitu ya. Ya, gitu ya. Mas Ded, ininya panjang jadi saya jadi lupa mau tanya apa Ya, selanjutnya. siap. Ya, setelah pindah ke Ambon, Mm-mm. kemudian nyambil kuliah nih, Mm-mm. nyambil kuliah, tapi mau tetap melanjutkan prestasi yang sudah dibuat oleh ayahnya. Mhm. Gimana kemudian Mas Ded memulainya di Ambon nih? Wah, itu berat sekali pada saat itu. Berapa kilo? Ya, kita melihat bahwa era globalisasi yang memang Ini ada di buku apa nih? Oke, tahun 2015 itu belum mulai ada animo silat gitu. Tahun 2015 datang karena memang ada perguruan silat saya juga di sini, perguruan silat Garuda Mas Pusura. Itu dia ada di sini juga, jadi saya ikut-ikutan melatih aja, teman-teman adik-adik Melatih saya. atau berlatih? Ngelatih pada saat itu Ngelatih ya. adik-adik. Belum ada kepikiran buat saya mau berlatih buat Kota Ambon segala Oke. macam. Belum ada kepikiran ke situ. Yes. Jadi masih apa? Ya ngelatih adik-adik lah. Waktu itu ada adik saya yang sekarang juga sama saya latihan malahan. Itu ada Ilham, Firman, Intan juga banyak. La Ade juga saya sebut namanya ini wah. Semua yang biasa di atas. Iya, semua yang biasa di Aster lah pokoknya. Nah, waktu itu kita cuma ngelatih mereka karena waktu itu tahun 2015, 16, 17 itu di Maluku sendiri agenda pencaksilat itu masih yang agenda-agenda dari dinas. Jadi kalau ada dinas pendidikan bikin misal kalau pernah dengar O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, kemudian ada Popca, Popnas, Popwil gitu. Jadi agenda-agendanya dinas, kita melatih mereka untuk itu gitu. Nah, sampai di tahun 2017 sih sebenarnya. Di tahun 2017 di mana saya ikut seleksi dulu sih, seleksi Kota Ambon untuk mewakili Maluku
di Pomnas. Pada saat itu Pomnas di Unismu, Pomnasnya apa? Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Pekan Olahraga Mas. Oh, yang sekarang lagi diikutin juga nih. Iya, heeh. Dan itu di Unismu, Universitas Islam Muhammadiyah Unismu. Makassar. Oh, Makassar. Ya, jadi saya ke Makassar. Laganya waktu di itu. sana. Laganya di sana. Saya berlaga ya. Terus Iya, jadi di Unismu itu Anda ngelihat siapa nih? ada kantor kita bagus sekali gitu. Oke. Iya, jadi 2017 itu mulai tercetus tas gitu. Bagaimana animo silat mulai terbangun gitu, teman-teman gitu kan. Nah, setelah 2017 sempat diam itu, tidak ada kejuaraan, tidak ada apa-apa selama 1 tahun. Kemudian saya bersama beberapa teman saya dari perguruan KPSI, Keluarga Pencak Silat Indonesia, ada Lucky, Lukas. Lukas Batlayeri, terus kemudian ada Suwardin Hardianto Slamet, kemudian ada Zulfikar juga, ada beberapa teman lainnya. Kita bikin UKM Ipsiun Pati. Oh. Jadi UKM Ipsiun Pati ini UKM yang memang dia di dalamnya itu isinya banyak teman-teman dari perguruan silat lainnya yang memang kita membidik kejurnas perguruan tinggi dan Pomnas itu tadi gitu. Kita menciptakan atlet-atlet Di tahun gitu. Di tahun 2017 itu setelah Jadi, pulang dari Pomnas. UKM Ipsiun Pati itu mulai terbentuk dari Iya. Terbentuk dari Desember 2017. luar biasa ya Tribuners. Jadi memang bisa dilihat lah kalau sekarang dia juara ya UKM aja pemikirannya bukan dari dia gitu, dari teman-temannya dia, dan dia membantu gitu kan. Udah. Ya, Berlebihan. Lanjut apanya nih? Oke, siap. Oke. Ya. Kemudian kejuaraan pertama justru event pertama yang saya ikuti di skala Maluku ya. Itu Open Turnamen tahun 2018. Di Unpati waktu itu. Di skala Maluku. Pada saat itu karena saya baru membentuk UKM Ipsiun Pati baru dibentuk. Saya mewakili UKM Ipsiun Pati dulu gitu. Nah, terus main sampai di partai final. Pada saat itu saya kalah melawan saudara saya sendiri namanya Ahmad Sopahelwakan. Dia pemain yang cukup keren juga sih. Iya, pemain silat kan? Iya, pemain silat ya, memiliki kemampuan akselerasi dribbling yang sangat baik sekali, bukan itu bola ya. Begitu sih singkatnya begitu sampai sekarang ini gitu. Iya. Sampai sekarang ya. Oke, apalagi nih? Bingung ya Anda mau tanya apa ya? Juga. Ya, kita enak jadi narsum ternyata, kita cuma menjawab. Enak jadi narsum ya. Anda tahun sebelum ini Anda jadi narsum dulu ya. Jadi udah cukup mungkin ya kita mengenal sepak terjangnya Mas Dedi dari usia dini hingga bisa menjadi seperti yang sekarang. Kita langsung masuk ke ini nih. Inti. Belum. Oke. Pialanya dulu nih. Piala apa? Piala ini. Piala Wali Kota kemarin nih. Jadi Piala Wali Kota tuh ada berapa sih perguruan yang ikut di dalam ajang itu? Jadi kalau Piala Wali Kota kemarin kalau nggak salah ada 9 perguruan silat yang ikut, kemudian ada 2 camp latihan. Kenapa 2 ini disebut 2 camp latihan? Karena satunya UKM Ipsiun Pati, kita menyebutnya camp pelatihan karena memang bukan mewakili nama perguruan. Kemudian ada dari SMK Alwatan gitu. Jadi ada total 11 perguruan lah. 9 perguruan dan 2 camp pelatihan gitu. Kemudian diikuti juga oleh 176 atlet. 176 atlet sekota Ambon ya, karena skalanya sekota Ambon gitu. Kita melihat memang perkembangan ya dari 2018 pada saat itu yang dibuka Semaluku aja atletnya itu hampir 200 orang. Itu Semaluku ya, pada saat itu Semaluku ini hampir juga 200. Hampir 200 dong, nah, cuma ini yang skalanya sekota Ambon itu hampir 200 juga, 176. Artinya memang animo pencaksilat sudah mulai terbangun begitu. Nah, untuk Piala Wali Kota sendiri kemarin itu ya begitulah. Iya, gitulah. Itu. Bagus sekali orangnya. Jadi Mas Ted sendiri mewakili UKM Unpati? Saya mewakili perguruan silat saya. Mewakili perguruan karena saya silat. mewakili perguruan silat karena membawa nama perguruan, membawa nama ayah saya juga yang membuat perguruan ini begitu kan. Garuda Mas Pusura gitu. Artinya itu Pusura itu artinya Putra Surabaya gitu. Karena perguruan ini asalnya dari Surabaya. Serius Pusura tuh? Serius. Putra Surabaya. Jadi Pusura itu salah satu organisasi tertua di kota Surabaya yang mereka membuat satu perguruan silat, ya itu namanya. Kemudian ayah saya waktu itu karena
di Surabaya, dia bikin segala macam, dia pulang ke Ambon, disebarin di lagi Ambon, di dibentuk di sini. Ambon gitu. Wah, Dan keren akhirnya ya. jadi Berarti isinya alhamdulillah. anak-anak Surabaya ya? Enggak juga dong. Enggak juga. Enggak juga. Kalau di Surabaya isinya anak Surabaya. Iya dong. Iya, iya. Kalau di sini berarti campur ya. Campur ya. Campur. Jadi piala ini kemarin, turnamen kemarin nih Mas Ded. Mm-mm. Total berapa pertandingan yang Mas Dedi ikuti? Ngalahin berapa orang nih? Karena kemarin di kelas saya itu termasuk yang paling sedikit ya. Kita cuma ada 7 orang di kelas D putra dewasa itu 60 sampai 65 Ini kilo. bentar, kelewatan. Apa namanya? Berapa kilo? 60 sampai 65 kilo. 60 sampai 65 Di kilo. kelas 60 sampai 65 kilo. Itu termasuk kelas berat ringan atau apa sih? Itu termasuk kelas berat sih. Kelas berat itu. Karena kelas yang paling ringan di pencaksilat itu ABC. Kelas A itu 45 sampai 50 kg. Kelas B 50 sampai 55 dan seterusnya. C itu 55 60. Nah, masuk 60 65 itu udah mulai berat-berat itu. Berat dari segi postur ya. Postur kita di kelas D itu rata-rata tingginya 175 ke atas. Dan saya termasuk mungkin yang paling pendek di kelas saya gitu. Kemarin saya secara postur. secara postur. Masa sih? Loh, ini saya cuman berat tulang. Enggak, maksudnya tingginya. Tingginya itu iya memang Paling pendek. paling pendek di kelas saya. Berarti ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi. Lawan saya yang kemarin namanya Irfan Soel dari Tapak Suci itu dia tinggi sekali. Dia tingginya mungkin 180 karena saya 175, dia tingginya 180. Itu dia yang paling dia yang ya ada satu lagi, ada 2 sih yang paling tinggi. Jadi berapa pertandingan yang dilakoni hingga mencapai babak final? Kalau saya sedikit ya. Kalau saya cuman 3 pertandingan ya. Oh, 3 3 pertandingan. pertandingan itu Match pertama nih, match ngalahin pertama. Saya mengalahkan perguruan lokal asal Jawa Timur juga, perguruan asal Jawa Timur. siapa? Ada juga. Ada. Kenapa banyak? Jadi perguruan itu kan mereka punya cabang dan ranting. Jadi perguruan namanya IKS, Ikatan Keluarga Silat. Apa Andri? IKSPI apa? Nah, itu pokoknya. Ya, itulah. Ikatan Keluarga Pencak Silat Indonesia, Kerasakti namanya. Ini serius namanya Kerasakti. Sumpah. Ya, saya serius. Kenapa? Ini jadi perguruan silat asal Madiun, Jawa Timur. Dia buka di sini. Kebanyakan teman-teman IKSPI Kerasakti sendiri itu kalau teman-teman pernah makan di warung Lamongan, ada lambangnya itu, warna merah. Makanya perhatikan makanya. Soto Lamongan. Bukan. Ya, ngalahin itu. Kemudian Ya. match kedua Match kedua saya ngalahin. Nah, ini match kedua ini yang menurut saya paling emosional. Kenapa nih? Saya mengalahkan Tapak Suci. Pasti pernah dengar nama Tapak Suci kalau. Tapak Suci sering dong. Apa? Bajunya warna apa? Warna hitam dong. Oh, salah. Warna kuning. Kuning. Gitu kan, warna kuning Tapak Suci itu kan kayak di. Bukan, bajunya warna merah, list kuning. Bener tuh, kuning ada kuningnya. Iya, ada kodenya bener, iya. Jadi saya cerita sedikit boleh ya, banyak juga boleh ya. Oke, lawan IKSP itu saya rasa memang ya dia kurang persiapan. Dia bagus tapi dia kurang persiapan. Harus gitu, harus apa namanya? Benar. Agak apa sih? Apa sih? Kita memuji lawan gitu loh. Kita Oh iya, memuji muji lawan. kan? Iya. Dia bagus Jadi tapi kurang persiapan. Kurang persiapan. Itu yang pertama. Kemudian saya lawan saya ini yang saya rasa memang saya mainnya cukup dengan emosi dan tendensi yang tinggi begitu. Kenapa? Namanya Irfan Soel. Sorry saya sebut saudaraku. Jadi Irfan Soel ini dia dari perguruan silat Tapak Suci Kota Ambon. Nah, pada saat itu kemarin itu kita bertanding itu memang sudah apa ya, sudah kayak dibentuk gitu. Kayak memang. Jadi apanya? dari tahun 2019. Jadi di tahun 2019 saya mewakili Buru Selatan bersama teman saya Misbah, yang itu ipar saya sekarang. Oke. Ini teman agak bangsat juga ya. Tiba-tiba jadi ipar dia. Terus. Ya ampun pakai bangsat. Iya dia ipar saya pada saat itu. Kita main, saya mewakili Buru Selatan. Iya. Di Somlaki, Kejurda Maluku. Ini Mas Dedi cerita yang mana? Yang waktu itu atau Kita cerita dari awal sampai ini nih. Panjang ya, keren juga. Kenapa saya langsung emosional itu karena itu. Jadi waktu itu Misbah itu teman saya, ipar saya juga sekarang ini dicurangi oleh, ya kita tahulah permainan olahraga selalu ada hal yang kayak gitu. Dia dicurangi, yang seharusnya menang dia dikalahkan. Kemudian dalam hati saya pikir wah ini kayaknya kalau saya naik kelas ke kelasnya, karena ipar saya itu di atas kelas saya gitu kan, bisa nih. Ternyata
Di Gubernur Cup yang bulan Maret Yang beberapa kemarin bulan itu. lalu, ya, yang di Karpan itu lawannya ipar saya ini si Irfan Soel ini dia main di kelas D sama Sama. dengan kelas saya gitu. Oh, kemarin juara juga kan Anda? Iya. Nah, itu sebenarnya kita ketemu di final. Harusnya kita ketemu di final Ya, pertandingan itu. oke. Cuman di final dia mengundurkan diri. Satu perguruan pulang semuanya. Wah. Pulang nih. Berarti masih ada alasan di situ. Nah, kemarin ini waktu kejuaraan Piala Wali Kota ini baru kita ketemu betul-betul di semifinal. Nggak mengundurkan diri lagi? Enggak. Oke. Nah, itu saya main karena itu membalaskan dendam itu dan cukup berbangga dengan permainan kedua itu ya, karena yang saya tahu Irfan Soel ini pemain yang bagus, dia punya kecepatan yang luar biasa, dia punya teknik bantingan, pokoknya dia lengkap lah. Dia itu pemain yang sangat lengkap menurut saya gitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin saya berhasil menang telak atas Irfan Soel. Menang begitu. telak ya? Menang telak 5-0 begitu. Saya berhasil banting dia 3 kali begitu, berhasil gunting tapi tidak disahkan begitu, dan akhirnya saya keluar sebagai pemenang. Dan Anda tahu apa, ketika saya menang saya bilang ke dia waktu keputusan pemenang, tangan saya diangkat, saya peluk dia, saya bilang ini buat Misbah. Ini kayak FTV jadi. Nah, ini kita kayak press con UFC gitu ya. Iya. Ya, ini buat Misbah, saya bilang begitu. Dan ya saya juga patut berterima kasih juga. Dia juga sudah kasih saya kado ya. Ada. Tendangannya di tandanya. sini cukup sakit sekali ya. Wah, berarti dia hebat juga. Hebat. Tapi lebih hebat saya. Gitu ya, Anda sombong sekali ya. Oke, kemudian masuk ke final nih. Iya. Lawan siapa nih? Nah, final ini juga agak sedikit mendramatisir. Tendensi kalau Tendensinya luar kata biasa. ahli tata bahasa itu tendensi gitu. Tendensinya cukup tinggi. Oke. Jadi di final ini saya melawan mantan perguruan bapak saya. Oh. Dulu bapak saya sebelum bikin perguruan Pusura ini, bapak saya 16 tahun di salah satu perguruan, yaitu perisai diri di Maluku. 16 tahun gitu. Kemudian bapak saya mengundurkan diri. Nah, dari mengundurkan diri itu terus bapak saya bikin perguruan ini yang saya tekuni sekarang ini, dan kemudian ya terjadilah kayak kemarin. Jadi itu. lawan Jadi nih, itu Pusura lawan perisai diri. Jati diri. Apa? Perisai diri. Perisai diri. Iya. Itu jadi satu ini buat saya jadi satu kayak apa ya? Motivasi. Anda Karena saya bertanding bukan hanya membawa nama saya pribadi gitu. Benar. Harga diri orang tua saya, harga diri perguruan saya ya. gitu. Iya, gitu sih. Dan ya alhamdulillah. Tapi kemarin Menang berapa dulu nih? 4-1 saya. Babak pertama berapa kosong? Itu perolehan semua. Oh, itu Jadi babak pertama Yang saya berhasil dominasi dia. berapa tadi? 4-1. 4-1. Wah, telak. Kan ada dong. 5 juri. 5 juri. 5 ya, juri benar. kan. Jadi 4 juri kasih Bendera saya Bendera. angkat sudut biru. yang itu Merah. Sudut merah. Jadi waktu itu kenapa saya bilang cukup drama sekali? Mungkin videonya juga ada di Iya. YouTube segala macam ya. Jadi gini Tribuners ini pengen tahu nih. Bagaimana sampai Mas Ded bisa juara tuh, persiapan apa? Nggak usah deh, kelamaan nanti dia jelasinnya Iya, kalau oke, persiapan siap. gitu Oke, kan. siap. Di match final itu apa sih yang dibikin? Apa yang saya Ada bikin di match final? Persiapan khusus di situ, jurus-jurus khusus. Jadi saat Ada itu nggak? saya sudah diinstruksikan untuk karena lawan saya perisai diri ini Gapri ini, dia namanya Gapri. Gapri. Iya, Mas Gapri, dia dari Gemba. Oke. Dia hebat juga. Mas Iya Gapri dong, ini dia final. kakinya cepat, kecepatannya juga luar biasa begitu kan. Jadi saya cuma disuruh tunggu dia, begitu kakinya tendang banting gitu. Wah, Oke, saya bikin begitu, ini saya tunggu ini orang nggak tendang. Dia sama sekali nggak keluarkan tendangan, cuman pukulannya agak berasa ya. Ini kena. sampai sekarang nih agak merah-merah di sini ya. Merah ya. Ya, ini Tribuners. Lebam ya. Lebam ya. Nggak usah dilihatin. Lebam ya. Jadi saya ini dia di babak pertama kedua saya cukup mendominasi ya. Saya pukul 1 kali, tendang 1 kali, terus saya amankan diri saya segala macam gitu. Nah, sialnya di babak ketiga. Saya sempat jatuhkan dia juga 1 kali di babak kedua, di babak ketiga sial. Karena di silat itu ketika lawan sudah sapuan bawah, kita dilarang menyerang area muka. Sementara karena entah itu tanpa sengaja ya. Saya niatnya nendang sininya dia, tapi kena mukanya, lutut saya kena muka. Jadi foul gitu. Foul, saya kena pelanggaran dan itu poin saya dipotong 5. Poin yang sudah saya kumpulkan selama babak pertama, babak kedua dipotong 5 poin per 1 juri. Dan itu waktu sisa 40 detik. Nah, Saya lihat waktu dramatis nih. woi, 40 detik. 40 detik terakhir. Jadi saya sudah dipotong dan Gapri diinstruksikan oleh pelatihnya untuk tidak meladeni Berarti dia serangan saya. bertahan Dia lagi. bertahan, dia Justru bertahan. Karena mungkin
posisi poinnya dia Dia udah udah unggul. Dia udah unggul, dia bertahan. Kemudian saya diinstruksikan oleh pelatih saya untuk maju serang. Ya, memang Saya dong serang. harus kan. Saya serang terus itu berapa kali? 4 kali serangan sampai dia keluar. Akhirnya karena keluar garis sebanyak 3 kali dia nilainya dipotong. 3 poin kalau juga keluar dipotong garis, 3. 1 kali dipotong. Enggak dipotong, dikasih pembinaan. Keluar garis 2 kali dipotong 1. Pembinaan lama dong. Enggak, Mas maksudnya PLP. dibilangin, jangan keluar lagi ya begitu. Nasihat. Dikasih nasihat. Iya, dikasih nasihat. Jangan keluar lagi ya gitu. Dia keluar 2 kali dipotong 1 poinnya. Dia keluar 3 kali dipotong 2 langsung poinnya. Jadi dia dipotong habis dan pada saat itu mungkin dia juga kelelahan. Kakinya dia saya serang bagian kaki. Dia kaki kanan dia udah sakit memang. Ya, Saya serang terus bagian kaki, saya tendang sininya, dia terpental jauh dan itu saya lakukan sebanyak 4 kali di sisa 40 detik terakhir gitu. dan akhirnya itu kehitung jadi poin. Dan itu kehitung jadi poin, alhamdulillah. Poin. Dan akhirnya ketika keputusan pemenang saya keluar sebagai juara. Begitu. Mungkin Tribuners pengen lihat saya dari tadi kalau dijelasin gitu Kenapa langsung peragakan? saya Ay? membayangkan di akhir aja ya gitu ya. Di akhir aja, jadi Tapi kelewat dong. gak apa-apa. Gak apa-apa. Mm-mm. Ini banyak maunya ini narsum. Narsum. Oke, jadi langsung jadi juara ya. Langsung jadi juara gitu Mas, sih. keren Tapi ya sih. apapun itu bentuknya di dalam arena, kita biasanya merebutnya matras hijau atau arena 10x10, itu kita lawan tapi di luar kita bersaudara. Saya berteman baik dengan lawan saya pertama, saya berteman baik dengan Irfan Sowel, saya juga berteman baik dengan Mas Gapri karena kebetulan kita juga sama-sama pendekatan dari Jawa ya. Apalagi kan Gapri ya. ilmu bela diri ini kan selalu mengajarkan Loh, sportivitas. sportivitas. Iya. Jadi pertandingan itu cuma di dalam dong. Pertandingan cuma di arena. Benar. Di luar kita baku pukul. Enggak bercanda dong. Oke, Jadi itu gitu. segmen satu yang cukup panjang ya, setengah jam Iya, kayaknya. iya. Ya, Andre. Anda merasa ter ini kan? Terbantu kan? Enggak juga sih. Karena ini tadi kita mulai 4:30. Belum setengah jam. Belum setengah Belum jam. setengah jam. Kita Jadi lanjut. Anda panjang-panjangkan dulu lah. Ini lama, sejam ya. ini. Ada 10 segmen. Iya, siap. Hah? Oke. Nah, ini Nah, apalagi nih? Kosong nih pasti bentar, pikiran. Enggak. Saya tadi sempat kepikiran gini. Tribuners nih pasti bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Dan Apa ya? beberapa teman-teman saya juga kemarin, teman-teman wartawan itu kaget-kaget waktu Mas Det juara gubernur kemarin, gubernur cup, Iya, Gubernur Cup. kan sudah banyak yang lihat tuh. Hmm. Jadi banyaknya tanya-tanya. Loh, Dedi ini kan pakai kacamata nih. Iya. Minus berapa? -3. Minus 3. Ini tebel loh. Iya, tebal. Minus 3. Heeh. Jadi gimana sih? Atlet punya kekurangan di bagian mata kan penting sekali tuh. Penting, Apalagi iya. kan arena 10, matras itu kan 10 kecil. meter. Apa sih yang kemudian bisa membuat Dedi nih bisa melihat lawan dengan baik, Yakin bisa aja. Sih. menghindar? Yakin sih sebenarnya. Yakin Sebenarnya gini, kalau saya itu tipe yang nggak bisa diajak bermain jauh gitu. Jadi saya harus mepet terus sama lawan. Loh, ini nggak apa-apa nih. Nggak bisa diajak Nggak main apa-apa. jauh. Nanti besok-besok Nggak apa-apa, karena nggak mungkin juga dia jarak jauh dia tendang juga nggak kena gitu kan. Dia tendang juga nggak kena nih. Jadi kalau ketika di matras hijau itu ketika lawan dia agak jauh itu agak susah ya ngelihatnya ya. Bukan agak susah, ya kelihatan postur badannya dia kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Serius? Sih, mukanya nggak kelihatan. Sehingga saya nggak tahu dia marah atau dia ketawa atau dia apa, saya nggak tahu. Sementara saya selalu senyum gitu. Mana ada Ya, iya, oke. di videonya mukanya garang-garang. Iya, gitulah pokoknya. Nah, jadi untungnya ketika hadap-hadapan itu sekitar jarak 1 meter atau 1,5 meter Kalau dia itu mendekat kelihatan. gitu ya, kalau Jelas kayak pergerakannya itu jelas. Kayak ya seperti orang pada umumnya, cuman ketika di atas matras itu udah nggak jelas, kelihatan muka penontonnya semua buram, muka penonton buram. Kemudian yang kelihatan cuma muka juri, muka wasit, muka lawan saya dan muka pelatih saya. Tapi mungkin tertolong juga ya. Nggak lihat muka penonton itu, nggak lihat penonton ngapa-ngapain kan? Nggak kelihatan gitu. Nggak kan? Biasanya kan fokus pecah nih, mau gini lihat penonton mungkin lagi bikin apa kayak Nggak gitu. kelihatan. Saya jadi fokus di dalam aja, ngapain lihat penonton Ya, gitu ya. keren Jadi ya itulah era globalisasi sekarang ini begitu ya. Jadi Ya oke. sungai kemarin ya. Jadi itu Tribuners kisah-kisah Iya. silat. Jadi kita semua tentunya sudah tahu nih Tribuners. Jadi Mas Det ini bukan hanya sebagai atlet pencak silat berprestasi, tapi Tribuners yang namanya Tribuners pasti sudah Pasti tahu tahu, Mas iya. Dedi ini juga jurnalis Tribun Ambon nih. Saya ini ya. Gitu kan? Iya, Bener betul. kan? Atau enggak lagi?
Betul. Masih. Betul. Ya. Wah, tiba-tiba ada notif di HP saya. Selamat siang, saya Nova dari Tribun Video untuk keperluan live update, nanti bisa dikirimkan materinya. Langsung. Mereka tidak tahu saya cuti hari ini. Oke, jadi ini ada perbedaan nih kan. Sudah kerja, apalagi sebagai jurnalis, Mas Ded kan tahu sendiri bagaimana pekerjaannya seorang jurnalis. Iya. 27 jam gitu. 27 jam. Iya, betul. 27 jam kan. Kadang saya 64 jam. 64 jam gitu. Jadi untuk mengikuti satu turnamen perlu persiapan. Bagi waktu gitu ya gimana ya? Kemudian ada pekerjaan gitu. Gimana sih bagi waktunya? Ya beruntung Tribun Network itu sangat menghargai jurnalisnya, sangat menghargai karyawan. Ini jawaban yang sangat-sangat menjilat. Ya jadi ya alhamdulillah untuk pekerjaan yang sekarang ini fleksibel ya. Jadi kayak saya wartawan lapangan, saya bisa kerja dari mana aja pakai HP ini gitu kan. Bisa kerja dari coffee shop, bisa kerja dari kedai, bisa kerja dari mana saja gitu. Jadi dan apa ya? Karena saya peristiwa, posnya di peristiwa, jadi saya di lapangan itu bebas gitu. Nyari berita keliling-keliling gitu. Bahkan sambil bertanding juga bisa nyari berita. Sambil bertanding bisa nyari berita, dan itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tribun Network. Ya, Tribun Network. Saya punya pertanyaan Mas Ded. Dijawab di bawah sedetik nih, langsung nggak perlu mikir. Sesuai tema kita, saya sebenarnya harusnya tadi mungkin tanya di awal ya, atau di akhir mungkin, atau sekarang tepat nih. Tepat. Anda kayak Pak Sandiwati Mena. Gitu. Jadi temanya hari ini jurnalis atau atlet? Apa nih? Pertanyaan itu saya pilih jurnalis atau atlet? Jurnalis sih. Why? Ya karena atlet ada batas usianya begitu. Kita jadi atlet paling saya pensiun di umur 28 tahun, 30 tahun pensiun selesai. Ini bukan penjelasan biar tanda tangan kontrak baru. Enggak, maksudnya tetap segeralah diangkat jadi karyawan tetap begitu. Kalau tiba-tiba diangkat jadi karyawan tetap kan enak. Hidup saya sudah terjamin begitu. Saya bisa nikah, saya bisa apa begitu. Jadi atlet ada batas. Atlet ada batasnya. Atlet kita ada batas umur gitu. Dan kalau atlet pun misalnya kan misal saya punya tujuan nih, saya pengen juara PON misalnya. Saya juara PON juara 1 misalnya kayak kemarin Pak Sandiwati Mena kan. Beliau bilang kalau juara 1 PON 250 juta. Uang bisa habis. Tapi integritas sebagai seorang jurnalis itu tidak bisa. Tidak bisa apa ini? Ya begitulah. Jadi gitu sih kalau dibilang atlet atau jurnalis, untuk sekarang memang saya lagi fokus di dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih, saya pilih jadi jurnalis. Karena itu profesi. Itu ada batas. Atlet ini hobi gitu loh. Atlet bukan profesi. Bukan profesi. Kok bisa? Nih, Anda boleh lihat Ronaldo aja. Ronaldo bikin parfum. Ronaldo kalau dia skalanya kecil itu UMKM. Iya kayak Anda juga ya. Bikin kedai. Nah, Ronaldo bikin parfum, kan? Ibrahimovic bikin tembakau. Iya kan? Jadi iklan-iklan. Ronaldo terima endorse. Oh iya benar. Ronaldo terima endorse. Tapi profesi aslinya apaan? Bukan atlet itu bukan profesi. Profesi aslinya apaan? Ya udah deh. Ya dia selebgram. Dia selebgram. Jadi begitu sih. Kayak kita mau jadi atlet juga sampai kapan? Atlet ada batas umur gitu. Sampai 35 tahun atlet udah turun, udah mulai kendor ya. Ronaldo bikin parfum, bikin sepatu, bikin celana yang harganya jutaan rupiah. Menutupi nanti kalau dia pensiun. Ya itu dia. Ada pemain-pemain bola kita banyak di Indonesia yang bikin kos-kosan segala macam. Banyak. Jadi ya gitulah. Profesi ya profesi. Ini ada pertanyaan nih. Biasanya itu bohong itu. Saya tahu itu biasanya bohong itu. Lihat HP ini ada pertanyaan ini. Wah. Ada pertanyaan tapi nggak ada pertanyaannya. Ada pertanyaan seorang doang sih. Di Facebook. Dari Facebook Tribun Ambon. Ada siapa? Ada Aletheia Donarinli. Kayak kenal namanya siapa ya? Kenal ya? Kayak kenal. Ya? Kayak kenal. Aletheia. Wah, luar biasa. Ya itulah Aletheia. Mas Ded. Ya. Kan ganteng nih, asik. Terima kasih.
pasti punya pacar. Mm-mm. Bagaimana cara membagi waktu antara kerjaan, hobi, dan pacar? Tadi Ya. saya nanyanya 2. Pacarnya cemburuan, pacarnya cemburuan, kalau lebih membagi waktu ke silat. Oh, kalau Mas Dednya lebih fokus silat, Mhm. pacarnya bukan cemburuan sih, mungkin terima Merasa nggak tidak gitu. diperhatikan begitu. Iya, Yes. Gimana? Ya, jadi sebelum saya menjawab, jadi pertanyaan ini kayak pertanyaan family 100 ya. Sangat formal. Bagaimana membagi waktu gitu. Ya, jadi kebetulan saya dapat pacar yang cukup mengerti ya. Yes. Kayak apa? Saya latihan silat juga kadang-kadang ditemenin gitu. Kemarin 4 hari kejuaraan dia pulang kerja, dia nonton segala Ada terus macam ya. begitu. Ada terus. Jadi membagi waktu antara main silat, kemudian jadi jurnalis, kemudian apa pacaran segala itu sebenarnya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja. Kayak tidak ada yang namanya bukan, semua itu prioritas ya. Tapi kita tergantung kitanya bisa nggak membagi waktu. Ya meskipun saya sering bangun siang, kan target kita cuma 5 berita. Diakui banget. Iya. Meskipun saya sering bangun siang. Pantasan gini loh. Banyak sekali peristiwa di pagi hari yang kita kelewatan biasa. Bukan, itu kebetulan. Peristiwa itu kebetulan. Itu bukan peristiwa, itu kebetulan ya. Gitu. Gitu. Jadi nggak ada cemburu-cemburuan. Nggak ada. Malah Aman. pacar saya mendukung untuk saya terus menjadi atlet Oh, gitu. iya, ya, Dia pacar- kemarin bikin story loh, namanya Zihan Aprilia. Oh, Dia iya, kemarin saya bikin kemarin story. lihat-lihat juga. Iya. Ternyata kita berteman loh Iya, di di Instagram ya. Saya baru tahu. Iya, begitulah. Jadi tidak ada itu, tidak ada. Jadi Iya. pacar yang sekarang asik ya? Pacar yang sekarang asik. Anda jangan menggiring. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Kalau saya mengirim hari ini Anda langsung Anda jangan menggiring. Sudah, cukup. oke. Ini pacar saya asik gitu. Asik itu aja. keren Iya, ya. betul. Kita Iya. kenal juga pacarnya. Mm-mm. Oke sih. Oke ya. Tadi sampai di mana sih? Sampai di pacar tadi. Oh iya gitu sampai udah Pacar ketemu. Anda asik nggak? Hah? Pacar Anda asik? Asik dong. Asik. Ternyata dia punya pacar juga selain punya istri ya. Iya. Ada pertanyaan? Ah, kebalik. Saya narsum di sini. Tolonglah hargai saya sebagai narsum ya. Jadi Tribuners dia sok-sok sekali hari ini Iya, karena dia iya. punya 2 emas nih. Tadi lebih pilih jurnalis. Iya, jurnalis. Gimana sih pekerjaan jadi jurnalis? Gimana pekerjaan jadi jurnalis? Kadang-kadang saya Bekerja tertekan ya. sebagai jurnalis. Jujur saya. Kadang-kadang saya ini tertekan, sumpah. Jadi jurnalis kadang-kadang saya tertekan. Bang Fandi apalagi, aduh. Nah, iya, Anda saja sampai mau resign kan? Oke. Jadi gimana? Anda mau kembali jadi kurir? Jadi kurir aja deh. Iya. Kurir itu Yang ya. hijau atau ini ya? Orange. Bukan, Anda kan katanya dengar-dengar Anda mau pindah ke itu ya. Baslaslu. Oke, lanjut. Anda di Baslaslu Maluku. Jurnalis gimana? Ya, pekerjaan jadi Penuh jurnalis. Yang pertama awalnya saya tertekan sekali ya, tidak bisa menyesuaikan ritme di kantor gitu kan. Apalagi kita di sini juga punya catatan capaian harian, laporan harian segala macam, dan sering berkembangnya itu kayaknya lagi main slot itu. Itu lagi ngedit berita. lanjut. Jadi gimana? Penuh tekanan. Iya, penuh tekanan ya. Saya menyesuaikan ritme dengan teman-teman di kantor, kemudian ada harus tiap hari, apalagi waktu tiap hari itu kita disuruh bikin renlip. Ya. Waduh. Apaan tuh? Renlit? Apaan tuh? Rencana liputan. Ih. Rencana liputan. Saya hampir di SP1 gara-gara terlambat kirim rencana liputan itu ya. Jam 9 itu, sebelum jam 9 renlip harus sudah ada gitu. Sudah ada. Dan renlip itu bukan sekedar renlip, jadi harus dijabarkan. Misalnya nih, jelang Idul Adha, apa yang kita wawancara, entah sapi, wawancara sapi Wawancara misalnya. sapi, Iya. wawancara kambing. Iya, misalnya itu sangat banyak gitu. Dan Harus rinci ya. karena Tribun Network ini menyediakan berita-berita yang aktual, faktual, berimbang dan terpercaya Luar begitu. biasa. Jadi Bapak tolong naikkan ini saya ya. Jadi Tribun Network ini memberikan itu ya, kemudahan-kemudahan itu sehingga kita sebagai wartawan lapangan juga dituntut untuk bagaimana menghasilkan video yang baik, membuat video yang baik, menulis berita yang baik begitu sih. Dan menurut saya kalau dibilang tertekan atau enggak, ya
namanya juga pekerjaan gitu kan, Semua tuntutan profesi gitu kan. tanggung jawab lah, bukan Tanggung jawab. bukan, tertekan sebenarnya. Bukan tertekan karena itu tanggung jawab gitu loh. Benar. Karena ini tempat kita cari makan ini. Luar biasa. Ini tempat kita cari makan loh. Ini piring nih. Ini piring kita gitu. Ini piring kita. Jadi kita benar-benar harus menghargai dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang saya salut banget dari Tribun Network ini. Salut banget dari Tribun Network. Ketika pandemi kemarin banyak Itu di belakang perusahaan. semua ketawa-ketawa. Ketika pandemi kemarin banyak perusahaan-perusahaaan yang mem-PHK karyawannya, mengurangi kuota karyawan segala macam. Tribun Network salah satu company, salah satu perusahaan media yang terus melakukan launching dan opening di mana-mana. Ada Tribun Ternate, Papua Barat, Tribun Ambon, sangat banyak sekali. Tetap jalan ya. Tetap jaya. Mas Ded berapa tahun nih jadi jurnalis? Saya udah 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah. Iya. Teman-teman di dalam asik? Wah, teman-teman di dalam Tribun Network ini asik semua ya. Asik semua. Wah, luar biasa. Sangat asik sekali. Saya sangat asik sekali. Gitu ya. Iya. Kenapa? Ada apa? Ya. Not. Kalau Anda bagaimana? Anda jadi Saya sangat menikmati ini, buktinya saya jadi host. Lalu Anda mau resign ya? Ah, enggak. Oh, enggak jadi resign ya. Oh iya. Nggak salah. Oke. Jadi kemarin sudah tanda tangan kontrak dengan Bas Laslu, iya. Bas Laslu. Iya. Bas Laslu yang sana. Iya, yang di bawah itu. Atas Ya. gunung. Bas Laslu ya. Oke. Oke, keren ya. Jadi Ini gitu. berapa menit nih kameramen? 40. Belum. Kita biasa 1 jam. Kita biasanya sejam, iya kah? 1 jam 60 menit. 2 jam. Oke lah. Saya tanya dulu dong. Saya Tanya. jadi bingung. Anda bagaimana Anda? Anda kenapa apa ya? Sekarang akhir-akhir di bulan Juli ini apakah gaji Anda akan Anda ambil? Ambil dong. Anda harus banyak bersedekah gitu. Benar. Tanah yang di RB sudah laku dikontrak. Luar biasa. Iya, acara ini kita paling sana nih. Keren Ya, ya. keren Ini ya, iya. acaranya keren kan? Hotel Jamilah jadi buka. Bukan. Buka Hotel Jamilah ya, oke. Siap. Jadi Mas Ded, Kira-kira nih kalau misalnya Tribun Ambon mengangkat Anda menjadi karyawan tetap di bulan ini juga, gaji Anda 5 juta. Misalnya, Anda masih mau? Apakah akan Anda ambil? itu pertanyaan nanti aja habis. Lanjut aja. Oke, saya langsung lupa pertanyaan terakhir nih tadi. Iya, closing statement. Iya. Belum. Ini tadi Mas Ded janjinya mau keluarin jurus-jurus dulu buat Tribun. Masih ada pertanyaan lain, Andri? Iya kah? Yang lain? Apakah ada? Enggak ada. Iya, terakhir nih. Mas Ded kemarin ikut Gubernur Cup, Balik lagi Gubernur Cup. Wali Kota Cup, Iya. gitu kan? Di Gubernur Cup kemarin banyak hal-hal yang mengganjal. Ya itulah pokoknya. Pokoknya itulah. Apakah melihat pencak silat saat ini dengan semakin banyaknya animo anak muda, anak usia dini yang mau ikut pencak silat, apakah pemerintah ini sudah benar-benar kemudian membuat olahraga pencak silat ini menjadi lebih baik gitu? Ya, saya mengapresiasi sekali kinerja dari Ketua KONI Maluku Bapak Murad Ismail. Ya. Anda di sini seperti kehilangan ini ya, otak-otak jurnalisme di sini ya. Iya, jadi melihat anime pencak silat dalam 4-5 tahun belakangan ini, saya rasa di Maluku, di Kota Ambon, di Maluku ya, kita bicara di Maluku lah. Secara meluas di Maluku ini sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Kita tahu di tahun 2018 ketika pada saat itu bapak atau abang atau om saya, abi saya begitu, Bapak Yusuf Wali menjabat sebagai PLT ya, pelaksana tugas untuk IPSI Maluku. Dia terhitung sudah menyelenggarakan event sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, artinya untuk olahraga yang terukur, sebuah event pertandingan atau lomba itu diperlukan untuk kita bagaimana untuk ya itu. Saya sangat seperti orang pintar begitu ya.
Jadi ya itu. Jadi beliau waktu tahun 2018 dia bikin event 3 kali. Dari bulan Mei, kemudian ada di bulan Agustus dan bulan September 2018, dan itu kemudian menjadi salah satu tolak ukur untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang masih berkecimpung di dunia silat ini, yang baru-baru gabung di dunia silat, untuk terus berprestasi, dan mereka menaruh harapan di situ untuk menjadi seorang pesilat, untuk mewarnai hidupnya dengan pesilat. Karena nggak mungkin silat itu jadi profesi. Kemudian di 2019 dia bikin event segala macam, dan sampai sekarang ada event open turnamen, dan kemarin juga saya sempat diundang juga untuk ikut serta di Seram bagian barat. Mereka juga bikin event di sana. Di Seram bagian timur juga undang saya untuk main di sana, untuk untuk ikut serta dalam event yang mereka selenggarakan di sana, dan itu sangat positif sekali ya. Dan kita lihat sekarang di Maluku sendiri, pencak silat jadi salah satu cabur di antara 18 cabur lainnya yang akan dipertandingkan di Popmal. Dan yang Popmal kemarin Pekan Olahraga Provinsi Maluku. Dan yang kemarin usia dewasa juara-juara kemarin akan jadi satu tim kota. Jadi di November nanti saya mungkin juga akan izin ya, mohon izin saya mewakili Kota Ambon untuk di Popmal itu. Itu Popmal di mana? Di Kota Ambon. Di Kota Ambon. Kita tuan rumah. Oh, Ambon tuan rumah. Ambon, dari 11 kabupaten kota. Dari 11 kabupaten kota. Dan itu sangat baik sekali ya. Animo pencak silat luar biasa. Untuk saat ini di 2022 sebagai atlet pencak silat sudah melihat ini ya, kebijakan-kebijakan yang membaik dari pemerintah untuk membangun olahraga legendaris lah ini. Ya tadi saya bilang, saya sangat mengapresiasi kinerja Ketua KONI Maluku Bapak Murad Ismail. Itu saya sangat apresiasi sekali. Saya sangat apresiasi sekali. Dan yang kurangnya cuma satu ya, ini saya ngomongnya terang-terangan aja ya. Kurangnya cuma satu dari olahraga kita. Lagi-lagi yang harus saya sampaikan bahwa memang untuk olahraga terukur ini bukan cuma event yang dibutuhkan, tapi pembinaan yang berkesinambungan. Artinya kalau kita habis event, juara, masuk tim, ya udah langsung mulai latihan gitu. Jangan tunggu 1-2 bulan menjelang event baru kita latihan. Ya itu sama aja bohong. Chelsea Korputi bilang, dia bilang kemarin waktu kita podcast itu, Tribol itu, dia bilang bahwa untuk olahraga yang terukur memang dibutuhkan latihan yang kontinu. Tapi kalau latihannya cuma 2 bulan, 3 bulan menjelang event, daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain itu persiapannya udah 6 bulan, 1 tahun bahkan begitu. Dan itu yang sekarang masih harus kita godok sebagai insan-insan olahraga, terutama di pencak silat gitu. Saya langsung shout out buat ketua. Langsung mention. Ya, saya mention buat ketua IPSI Maluku, ketua IPSI Kota Ambon. Ketua IPSI sekarang udah bukan ini lagi dong? Masih ya? Masih. Bapak yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan, Bapak Jalaluddin Salampesi. Ayah, abah. Nah, saya shout out juga, mention juga buat ketua IPSI Kota Ambon, abang saya, Bang Hendra Abu Bakar gitu. Bagaimana tim sudah atlet sudah didapat, tinggal bagaimana kita membentuk tim, kita latihan, kita persiapan, dan ayo kita bawa pulang emas di Popmal untuk pencak silat Kota Ambon. Dan saya sangat yakin bahwa pencak silat Kota Ambon mampu kembali menorehkan juara umum di Popmal nanti. Keren. Sore ini kayak ini ya. Preskon UFC ya. Kadispora gitu. Jaya Olahraga. Jaya Olahraga. Iya, itu tadi dia hampir sejam ya. Hampir sejam. Udah diulas dari awal benar-benar dari kecil sampai bisa jadi jawara sekarang ini. Tribuners pengen lihat nih tadi. Jangan lihat dulu, ada closing statement dulu. Closing statement dulu atau lihat dulu nih? Closing statement dulu. Jurus dulu katanya. Oh, jurus dulu. Sebenarnya gini, kalau di kategori tanding itu jurus itu sebenarnya sebelum kita ada bukan. Yang pica bunga menjadi andalan gitu, Kalau yang menjadi andalan biasanya saya cuman pakai tendangan samping, itu namanya kita bisa tendangan. Gimana? Peragain dong, 1-5 enggak apa-apa, 10 gimana? Boleh kan kameramen? Boleh ya. Dapat ya? Dapat ya. Bagaimana? Zoom dulu, zoom. Oh, sorongnya. Sorong ke depan. Tolong dong, diatur. Oke. Tadi beda. Sini baru pulang. Ada udah sih. Ada berapa jurus
Jadi ada saya pakai untuk ini kan. Mundur lagi. porter suaranya dong, suara. Pica bunga atau gerakan-gerakan nih? Bisa dulu apa dulu? Oh, pica bunga itu kembangan. Oh, nah itu tuh saya senang lihat. Gimana? Ya baik, cara saya profesional. Ya dijelasin dong. Ya. Ini pica bunganya surah ya, begini, kemudian begini, kemudian tangan begini. Oke. Ini namanya jurus harimau. Ya, Serius. Oke, jurus apa ini? kemudian begini, pas begini. Nah, Itu bicara bunga. itu pica bunga. Biasa keren ya. Keren. Kalau jurus-jurus Kalau tendangan biasa aus-aus teknik itu ya biasa. Kita pakai pancingan, teknik siaga begini. Biasa kita cas. Ya, Wah. Itu apa tuh namanya? itu tendangan depan ya. Tendangan depan. Kaki saya sakit ya. Itu udah. Aduh. Saya agak malu-malu ya. Ayo pertanyaan netizen. Apa? Ini kadang-kadang Tribun Amun gini. Tiba-tiba ada netizen yang muncul. Biar bukan netizen tiba-tiba ya. Ya Tribuners. Kalau cedera, gimana cara pulihnya? Kita naik ke gunung 7 rupa. Kak Tribuners tanya kalau cedera setelah bertanding itu gimana cara ngobatinnya biar cepat pulih? Jadi kata orang-orang tua dulu itu kalau cedera jangan diikutin ya. Kalau cedera. Iya. Nah ini bicara-bicara soal cedera itu sebenarnya cedera itu lebih ke persendian ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang belum ada sendi-sendi yang cedera gitu. Cuman emang agak bengkak-bengkak di bagian kaki kiri Kalau itu. bengkak-bengkak gitu biasanya diapain? Biasanya kalau saya pribadi Dibungkus. saya kompres es batu, kemudian saya minum obat antibiotik biasanya gitu kan. Udah 2-3 hari rutin kita istirahat yang cukup jadi Jadi gitu aja. selesai. Ada apa gitu? Biasanya kita naik ke gunung dan kita meminta kepada Sang Maha Esa ya. Kira kepada gunung. Iya. Oke, jadi itu ya tadi jurus-jurusnya Iya, gitu. yang ditunjukkan. Saya agak malu-malu karena aduh Kenapa? masih banyak orang-orang hebat di luar sana. Saya ini masih apa sih gitu. Asik sekali. Saya ini ya Allah saya masih kurang gitu. Oke, langsung kita udah sejam nih. Apa Closing statement. ya, closing statement. Saya mengutip kata-kata dari Bapak dari Iko Uwais yang dikutip ulang oleh Bapak pejabat wali kota kita saat ini Pak Bodewin Watimena saat membuka acara kemarin, membuka pertandingan kemarin. Dia bilang begini. Iko Uwais pernah bilang, saya tidak punya Yang tujuan. bilang Bodewin atau Iko Jadi Iko Uwais bilang nih, Iko Uwais bilang dikutip oleh Bodewin Pak googling. Bodewin. Oke. Pak Bodewin googling nih. Dapat kata-kata Iko Uwais. Ya. Iko Uwais itu pesilat nasional kan? Pak Bodewin bilang gini. Pak Bodewin bilang kata Iko Uwais. Serius. Jadi dia bilang, saya tidak pernah punya cita-cita. Yang saya tahu hanya saya fokus dengan apa yang di depan mata dan saya berikan hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Untuk teman-teman silat saya, untuk adik-adik yang baru mau bergabung atau sedang berjuang nih menjadi atlet pencak silat di Kota Ambon di Maluku, itu yang pertama yang harus disimpan. Jadi fokus aja dengan apa yang di depan mata. Mau ada kejuaraan apa, fokus latihan segala macam. Nah untuk orang-orang seperti saya yang saya menyebut diri saya itu part time fighter ya. Jadi ya kerja juga iya, jadi atlet juga iya. Ada satu kata-kata dari Bapak Yusuf Wali, di mana beliau juga pelatih saya. Yusuf Ali ini pelatih ya. Pelatih saya. Oh dia itu aktor di balik juara umumnya kita tuh. Luar biasa. Jilat terus. Beliau bilang gini, kita harus selalu menjadi gelas kosong. Meskipun kita tahu kita penuh, kita kosongkan gelas kita. Kita kosongkan sehingga kita bisa menerima masukan-masukan. Karena kalau gelas sudah penuh, dia nggak mau lagi untuk dikasih masukan. Jadi kita kosongkan gelas, terima masukan, maksimalkan. Udah itu. Kalau udah penuh, mau dikosongkan berarti dibuang. Dibuang. Kan ada ember. Oke, itu aja udah. Oke itu aja udah. Oke mantap siap. Oke, closing statement yang luar biasa. Kenapa? Oh iya. Oh iya, boleh tuh. Mungkin ada yang masuk di perguruan silat saya di Garuda Mas Pusura. Nanti bikin beritanya dong. Iya, cara daftarnya bisa langsung ke
Bisa langsung kontak saya sih di Instagram @odilion, kemudian di nomor WhatsApp saya juga ada mungkin, atau bisa langsung datang ke tempat latihan kita di Aster. Di mau naik Gunung Malintang menuju El House Cafe itu sebelah kanan, itu tanya aja di situ rumah Mamalam di mana itu. Mamalam. Iya, rumah Mamalam di mana? Wah, itu ada juara semua ada di situ. Gaskan, prestasi Tribuners. gaskan. Luar biasa. Keren sekali Tribuners. Hampir 1 jam Tribuners kita ngobrol-ngobrol sama peraih medali emas IPSI Wali Kota Cup. Hari ini saya sombong sekali ya. Luar biasa. Dia selain juara Wali Kota Cup kemarin juara Gubernur Cup. Jadi memang kita tidak salah orang. Iya. Jurnalis sekaligus atlet berprestasi. Jadi Tribuners sudah hampir sejam. Sekali lagi selamat untuk Siap, terima kasih. Mas Ded. Iya, Mungkin nanti kapan-kapan bisa menaik ke studio kami. siap. Saya tiap hari di sini. Saya setiap hari di sini. Oke Tribuners, jadi untuk yang mau jadi atlet pencaksilat mungkin bisa mengikuti jejak karir dari Mas Dedi yang dari awal kemudian sampai berlatih terus, tidak kenal lelah untuk meraih impiannya menjadi jurnalis dan menjadi atlet pencaksilat. Iya. Hampir 60 menit Tribuners, dan sayang sekali kita berdua harus pamit ya. Anda mau pamit? Pamit dari acara ini. Oh. Pamit dari acara ini. Iya. Sabar, ganti dulu. Pesan-pesan terakhir lah. Yang mana mau Ada mati. pesan. Oke, Tribuners, saya host terkece Ridwan Tua Samu bersama atlet berprestasi sekaligus jurnalis Tribun Ambon yang luar biasa, Iya. Dedi Lion Aziz, pamit undur diri dari Tribun Ambon Podcast dan sampai ketemu di lain waktu Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.